Halo, kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran berdiferensiasi berbasis QR Code multi-platform. Dan sebagai langkah persiapan, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Di antaranya adalah 3 bahan utama atau 3 dokumen atau pendukung utama. Yang pertama tentu adalah modul ajar, kemudian tentunya media pembelajaran berbasis QR Code, dan alat seperti gawai, koneksi internet, earphone, dan lain-lain. Yang pertama, modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Untuk isinya, kurang lebih sama dengan modul ajar yang lain, hanya ada 3 fokus yang membedakan, diantaranya adalah diferensiasi, asesmen diagnostik, dan kegiatan pembelajaran. Di bagian diferensiasi terdapat 3 hal pokok, yakni kesiapan belajar yang diperoleh dari hasil asesmen diagnostik kognitif peserta didik, kemudian gaya belajar yang sama diperoleh dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Dan tentunya minat belajar peserta didik. Tentunya minat belajar peserta didik berbeda-beda. Untuk itu sebagai seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus mengetahui minat belajar peserta didik. Dan kemudian adalah kegiatan pembelajaran seperti di dalam tabel berikut ini. Untuk bahan yang kedua, tentunya kita harus membuat media pembelajaran berdiferensiasi berbasis QR Code multi-platform. Dengan isinya, diantaranya adalah bahan bacaan umum, kemudian ada diferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk, dan tentunya harus mempersiapkan alat yang dipergunakan. Untuk media pembelajaran berdiferensiasi berbasis QR Code, di dalamnya memiliki informasi umum, kemudian bahan materi, dan juga pendiferensiasian, dan tentunya ada cover, panduan, dan lain-lain yang harus dijelaskan di awal sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dari segi diferensiasi konten, seperti bagian berikut ini. Untuk diferensiasi proses dan produk, seperti bagian berikut ini. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke penerapan media pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas MPLB 2 ya. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Oke, kemarin kita sudah sama-sama mengisi asesmen diagnostik dan kognitif yang Bapak kirim ya. Semuanya sudah mengisi ya? Oke, di sini Bapak cuma ingin mengklarifikasi dua saja tentang minat belajar dan juga gaya belajar. Di sini untuk gaya belajar, siapa yang lebih suka melihat gambar atau membaca gitu ya, untuk memahami materi? Oh, kalau misalnya saya lebih paham materi dari melihat poster misalnya, atau saya lebih paham materi kalau saya baca tulisan. Ada? Oke, mantap ya. Atau dan juga di sini apakah ada ya, kalau saya mah lebih suka mendengarkan podcast atau lebih suka mendengar orang presentasi, mendengar orang bercerita, mendengar orang menjelaskan, lalu saya cuma nyimak aja gitu. Ada? Oke. Atau ada yang keduanya, suka nonton video, suka pembelajarannya untuk video, ada? Komplit ya. Jadi ada yang visual, ada yang auditori, dan juga ada yang audio visual. Kemudian yang kedua adalah tentang minat belajar. Nah, kemarin Bapak udah survei sebetulnya minat apa saja yang kalian berminat di dalamnya. Itu ada 3. Ya. Yang pertama,
minat belajar di fashion, ada ya yang fashion, mana yang fashion ada, kemarin yang ada. Kemudian minatnya yang kuliner, yang bukan restoran, makan-makan, banyak ya. Yang terakhir yang olahraga, yang biasanya alfa olahraga, yang gym gitu ada? Ada ya. Oke. Jadi nanti kita belajarnya sesuai itu tadi, sesuai dengan minat kalian dan juga gaya belajar kalian. Nah, itulah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik kognitif kali ini saya menggunakan 10 soal quizzes. Dengan catatan, jika peserta didik mampu menjawab 8-10, berarti kesiapan belajarnya tinggi, 6-7, sedang, dan apabila menjawab kurang dari 5 menjadi rendah. Oke, jadi kita akan menggunakan media pembelajaran berbasis QR code ya. Nah, jadi untuk media pembelajarannya sendiri, nanti kalian hanya tinggal men-scan dari gambar yang sudah Bapak berikan di grup. Udah ada ya gambarnya semuanya ya? Sudah. Ada yang sudah bisa atau belum tahu cara scan? Sudah ya. Kalau misalnya gampangnya sih kalian pakai Google Lens ya. Atau mungkin kalau misalnya bentuknya seperti ini, kalian tinggal langsung di foto aja, di foto terus di scan atau dipindai. Di sini saya menjelaskan mengenai petunjuk untuk menggunakan media pembelajaran, peralatan apa saja yang harus digunakan, dan lain-lain. Kemudian, siswa akan mencoba untuk mengakses media pembelajaran berdasarkan QR Code yang telah diberikan. Dan semua siswa akan mengakses materi yang sama untuk memastikan persepsi yang sama menggunakan media visual. Setelah itu, guru akan memberikan klarifikasi mengenai materi utama sehingga pengetahuan dasar semua siswa akan sama. Kemudian di sini diferensiasinya, siswa akan diberikan atau difasilitasi untuk mengakses media pembelajaran yang berbeda. Terdapat 2 pilihan gaya belajar, yakni auditori dan audio visual, dan juga 3 minat, yaitu kuliner, fashion, dan juga olahraga. Untuk siswa dengan gaya belajar audiovisual akan mengakses konten video, sehingga akan memudahkan mereka dalam mencerna informasi karena disuguhkan dengan visual sekaligus dengan suara. Untuk siswa dengan gaya belajar auditori akan disuguhkan dengan konten pembelajaran berupa podcast atau senior role play, sehingga mereka dapat lebih mudah dan juga lebih leluasa untuk berimajinasi membayangkan apa yang mereka dengar. Mereka juga akan lebih mudah dalam mencatat informasi. Selanjutnya adalah diferensiasi proses dan juga produk. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, mereka bisa belajar dan juga membuat sebuah produk pembelajaran berupa poster, blog, tulisan, ataupun hal lain yang berkaitan dengan visual. Untuk siswa dengan gaya belajar audiovisual, mereka bisa memilih untuk membuat sebuah produk pembelajaran berupa video ataupun video blog. Dan untuk siswa dengan gaya belajar auditori, mereka bisa membuat sebuah rekaman audio ataupun podcast sebagai produk pembelajaran. Hal ini agar mereka mampu membuat sebuah produk pembelajaran dan juga mengalami pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Setelah produk mereka selesai, mereka dapat mempresentasikan di depan kelas hasil atau sesuatu yang mereka temukan sehingga pengetahuan di dalam kelas akan lebih kompleks. Kemudian, guru akan memberikan refleksi materi yang sudah dipelajari
Dan guru akan memberikan penugasan kepada siswa untuk dapat membuat sebuah alur dari pelayanan prima sesuai dengan apa yang mereka kuasai dan mereka inginkan. Diperbolehkan untuk membuat poster, membuat podcast, ataupun membuat sebuah video.